Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel YouTube Kreator Wonosobo atau Ilhas Suharji ini. Ya teman-teman, sebenarnya hari ini adalah hari dimana hari yang lumayan sedikit tidak saya inginkan, karena ya memang benar-benar saya tidak inginkan gitu kan. Karena apa? Karena kemarin atau tadi pagi banget, sekitar pukul 4 pagi itu menjelang subuh, aku ditelepon oleh orang yang dekat banget sama aku, dan dia mengatakan kalau ternyata salah seorang pamanku itu meninggal dunia. Tapi ya memang harus disadari bahwa itu adalah takdir gitu kan, bahwa itu memang kehendak yang maha kuasa. Maka dari itu aku hari ini akan pulang ke rumah. Yang jelas aku minta pada teman-teman semua, minta bantuan doanya, doa Al-Fatihah untuk pamanku tersebut. Semoga beliau bisa ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni segala kesalahannya serta diterima segala amal kebaikannya, dan semoga kelak berada di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, sebenarnya tadi malam itu aku memang karena tadi malam itu aku tidur di rumahnya Agung, dan memang karena paketan data aku itu habis ya, paket internet, maka yang telepon tadi itu telepon ke nomornya Agung, lalu ya menyampaikannya kepada aku gitu. Nah, dari itu aku hari ini pulang, dan pulang lewat jalur biasa, karena dari Gondang Watu Malang berarti melewati Mangli, kemudian ke arah timur ya, ke arah timur nanti lewat Juritan, terus sampai Bablas, terus ngetan sampai arah Kesapuran ya, arah Kertek itu sampai Kertek, kemudian ambil yang kanan, bukan ambil yang kanan, ambil yang lurus itu ke arah Sapuran, dan terus dari Sapuran pabrik Pak Aryadi itu, pabrik Mekar Abadi ya, itu ambil yang gang masuk ke kiri. Nah nanti sampai di desaku, yaitu desa Talunombo. Nah teman-teman, karena kita sudah di sini berarti kita sudah sampai di chapter 3 Ceriwis atau cerita riding Wonosobo bareng Ilhas Suharji. Bagi teman-teman yang baru aja datang atau baru aja menonton menonton video ini atau menonton di channel ini, selamat datang, selamat bergabung dan kita karena kita nanti akan asik-asik nih, akan terus membuat konten-konten yang sekiranya kita agak jalan-jalan, ada riding, tetapi di situ kita harus juga ada ceritanya, ataupun ketika memang bukan cerita itu kita membuat kayak semacam hal-hal yang positif, cerita-cerita dongengan tentang hal-hal yang positif. Oke teman-teman, mungkin kali ini kita akan membahas mengenai apa itu attitude. Nah kadang kan pernah pasti ya kan kalian mendengar kata-kata attitude. Sebenarnya apa sih attitude itu? Dan beberapa orang mengatakan bahwa attitude itu penting gitu. Sebenarnya apa sih makna dari attitude? Pernahkah teman-teman memikirkan mengapa seorang dalam suatu organisasi, kalau bagi kalian yang suka organisasi, ataupun suatu perusahaan, ataupun bahkan suatu negara itu jauh lebih sukses dibanding dengan lainnya? Apa sih yang menjadi faktor paling utama dan pertama dalam membedakan hal ini? Tentu orang-orang yang sukses dalam seminar-seminar motivasinya mengatakan bahwa jawabannya adalah attitude. Ini bukanlah suatu rahasia, karena memang sudah banyak yang mengatakan demikian. Jawaban attitude ini adalah attitude yang positif maksudnya. Nah,
akan lebih mudah apabila kalian mempunyai suatu attitude yang baik atau yang positif, maka kesuksesan itu akan mudah kita raih atau keberhasilan akan mudah kita raih. Katanya sih seperti itu gitu kan. Nah, bagaimanakah sebenarnya definisi dari attitude itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, cobalah teman-teman perhatikan atau simak simak pernyataan-pernyataan berikut ini. Nih, mereka yang dengan attitude yang negatif itu mereka berpikir saya tidak bisa. Nah, sedangkan mereka yang berattitude positif, mereka itu berpikir saya pasti bisa. Itu bedanya. Satu ya, pernyataan satu. Dan ada pernyataan lagi nih. Mereka yang dengan attitude negatif berkata mungkin ada jalan keluar, tetapi terlalu sulit. Sedangkan mereka yang mempunyai attitude positif berkata hal ini mungkin sulit tetapi pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu juga bedanya ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, mereka dengan attitude negatif selalu pasrah dengan keadaan, sementara mereka dengan yang berattitude positif selalu mengambil tindakan. Jadi kayak yang negatif itu hanya pasrah, menyerah gitu, sedangkan yang berattitude positif itu mengambil tindakan untuk mengubah keadaan. Nah, kemudian pernyataan yang terakhir, mereka yang mempunyai attitude negatif selalu melihat keterbatasan dan keterbatasan, sedangkan mereka yang berattitude positif selalu melihat kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan. Eits, sebelum kita lanjut untuk membahas attitude tadi, gimana nih menurut teman-teman? Keren nggak sih ataupun pas nggak sih kalau model motovlog kayak gini itu kita bahasnya malah model-model yang seperti ini gitu, bahas-bahas yang kayak motivasi-motivasi kayak gini. Kalau misalkan kalian setuju, silahkan kalian komentar di bawah ya, ataupun kalian tidak setuju juga komentarkan di bawah, atau mending kita dongeng-dongeng yang lain gitu ya. Itu saya mohon masukan dari teman-teman semua. Semoga itu bisa, karena ini aku mikirnya gini, kita kan kayak gini nih, kita motovlog kayak gini, ketika kalian hanya nyimak dongengan-dongengan yang misalkan ini nih, aku lagi ada di depan PKU sekarang, teman-teman sudah masuk hampir ke Sayangan gitu kan ya. Memang ini penting buat kalian yang belum tahu daerah Wonosobo gitu ya, tetapi kadang apa ya, akan kayak semacam kurang gitu, kayak kurang bermakna gitu, karena banyak komentar-komentar juga kemarin, bang kasih makna dong gitu, kasih makna untuk motovlognya biar beda dari yang lain gitu. Nah, maka dari itu aku mencoba inisiatif buat kayak gini nih teman-teman. Kayak sekarang ini kita bahas attitude, besok bahas apa lagi, bahas apa lagi gitu. Kalau misalkan kalian setuju silahkan komentar, kalau tidak setuju juga komentarkan di bawah ya. Oke teman-teman, maka kita akan lanjut terlebih dahulu sampai pembahasan attitude ini selesai, baru kita jelaskan ya. Oke, saya yakin sih, atau aku yakin sih, kalau teman-teman sudah mencerna yang beberapa pernyataan tadi itu, kalian akan mendapatkan gambaran yang semakin jelas tentang definisi dari attitude yang sesungguhnya, termasuk attitude di jalan raya, termasuk ya attitude di jalan raya itu ada yang negatif, ada yang positif juga. Nah, ada yang ada yang mendefinisikan bahwa attitude itu adalah cara pandang seseorang dalam melihat suatu keadaan. Attitude adalah cara pandang seseorang dalam melihat suatu keadaan. Cara pandang nih teman-teman, seseorang dalam melihat atau memandang suatu keadaan. Ada pula yang mendefinisikan attitude itu adalah sebagai sikap hidup seseorang. Sikap ya, lebih ke sikap. Nah, apapun definisi dari attitude itu, sesungguhnya itu merupakan jendela terhadap dunia luar. Maksudnya itu, kalau kita mau lihat dunia luar ya berarti kita pakai attitude itu gitu. Tergantung nanti kita mau memandang dari segi mana, dari segi yang bagus-bagus, termasuk cuaca hari ini yang lumayan cerah ini, dengan konsep ataupun sikap yang positif atau negatif nih, termasuk hari ini misalkan ya, tadi itu paman aku
informasi bahwa paman aku itu meninggal gitu kan. Nah, tergantung sikap kita atau sikap aku nih. Aku milih mending yang positif atau yang negatif. Walaupun memang suatu hal yang namanya perpisahan itu pasti sedikit banyaknya pasti menyakitkan ya. Tetapi apabila kita mengambil sikap yang positif, ambil positifnya ya udah gitu. Kita ya bukan pasrah sih, tapi kita ya udah serahkan semuanya pada Gusti Allah gitu kan. Nah, karena definisi tadi itu salah satunya adalah attitude adalah jendela pandang kita ke dunia luar. Di situ ada suatu pernyataan dalam bahasa Inggris, attitude is your windows to the world. Attitude adalah jendela Anda terhadap dunia. Nah, dalam kehidupan kita ini, kita harus bertanggung jawab nih terhadap jendela yang kita miliki. Jendela tersebut bisa saja bersih, tetapi bisa juga berdebu, kotor, bahkan berlumpur. Kalian sendiri atau kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap jendela tersebut. Jendela yang kotor disebabkan karena pemiliknya selalu mendominasi hidupnya itu dengan attitude yang negatif. Maka kita melihat dunia luar akan kotor juga gitu kan, sehingga tidak mampu untuk melihat setiap persoalan dengan jernih. Yaitu kita nggak bisa melihat dengan jernih karena apa? Karena kotor jendelanya gitu. Dalam hidup ini kita dapat memilih untuk mendominasi hidup kita dengan positif attitude atau dengan negatif attitude. Ini adalah pilihan kita. It's our choice. Contoh lainnya, kalau misalkan kita berkendara nih di jalan umum kayak gini nih, ini sudah masuk Kali Kajar ya, sudah masuk perbatasan antara Kertek Kali Kajar, dan ini sudah masuk Kali Kajar ya, Kecamatan Kali Kajar. Tadi itu Kertek yang ada tubuhnya itu. Nah, kalau contoh dalam attitude kita dalam berkendara di jalan raya itu, kalau misalkan kita itu kan sikap kita terhadap dunia kita atau terhadap keadaan gitu kan, situasi dan kondisi. Maka ketika kita misalkan ada pengendara lain yang ngebut gitu dan lain sebagainya, ya tergantung pilihan kita, sikap kita. Mau pilih menyalahkan dia, ya memang jelas salah sih kalau ngebut dan tidak sesuai dengan lalu lintas gitu kan, aturan lalu lintas. Tapi coba kita berpikir lagi, ambil positifnya. Oh, mungkin itu contoh, kita bisa mengambil pelajarannya kan. Itu contoh yang tidak baik, kita jangan tiru gitu. Ataupun mungkin berpositif thinking kita kan. Mungkin dia lagi buru-buru dan sebagainya. Nah, seorang yang punya attitude positif di dalam berkendara, dia akan berkendara sesuai dengan aturan lalu lintas itu. Jadi teman-teman, menurut aku sih attitude itu adalah sikap yang kita ambil terhadap atau sebagai respon dari keadaan atau situasi yang terjadi kepada diri kita gitu. Apapun keadaan ataupun apapun situasi yang melanda diri kita, itu ya pilihan kita mau mengambil sisi positifnya ataupun sisi negatifnya gitu. Kadang orang yang negatif attitude itu, kalau misalkan ada orang yang bukan geber-geber sih, kayak misalkan mendahului dia saat berkendara, itu langsung kayak tersulut emosinya, kemudian dia percepat gasnya ya kan, dia percepat lajunya sehingga salip-salipan gitu, ataupun mengejar balik dia gitu. Tapi orang yang mengambil positif attitude, mengambil tindakan yang positif, ya mungkin ya udah biarin aja, yang penting aku nggak melanggar gitu, nggak mau lalu lintas, ya udah mereka mau banter-banter ya terserah, mau ngebut ya terserah gitu kan. Nah, itu bedanya. Jadi attitude adalah sikap kita terhadap keadaan ataupun situasi yang terjadi kepada kita. Kita mau ngambil positif atau negatif gitu. Nah, ini sudah sampai teman-teman, sudah sampai di daerah Siguk ya. Ini pom bensin Siguk. Siguk itu masih masuk ke Kali Kajar gitu teman-teman. Nah, di sini ini pabrik Mekar Abadi yang ketiga atau kedua ya. Yang kedua ini ada di Siguk. Nah, terus nanti ada juga pabrik dari Mekar Abadi yang ketiga itu ada di Silempah. Kemudian yang pertama itu ada di Sapuran atau di Boto. Nah, tempatku itu teman-teman, tempatku itu di pabrik Boto yang Sapuran, alun-alun Sapuran ke timur lagi.
Di situ ada pabrik yang sekarang dijadikan pasar sementara ya, pasar Sapuran sementara, pasar kecamatan. Nah itu masuk arah situ, terus bablas, terus Ngetan, Tempur Sari, kemudian ya Tempur Sari, Cipedet, belok kanan, terus sampailah di Talonombo. Oh ya teman-teman, mengenai channel ini yang sudah 1 tahun lebih tetapi belum pernah gajian dari YouTube, itu kita mengambil ini salah satunya ya, salah satu contoh choice yang kita pilih atau pilihan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, bukan hanya pasrah gitu, bahwa kita mengadakan beberapa program yang nantinya akan ada di channel ini, termasuk salah satunya adalah Ceriwis ini sudah kita tayang dan ini sudah masuk ke chapter yang ketiga. Dan yang lainnya itu ada beberapa, ada tentang yang reaction cewek-cewek namanya apa gitu kan, terus reaction lucu namanya apa gitu. Nah besok akan kita lakukan, jadi simak aja lah ya, simak aja video-video yang kita upload di channel ini. Beberapa sih, banyak. Nanti ada juga yang ngaji tentang Nahdlatul Ulama, dan juga kita buat video saat kita ngegame juga gitu kan. Ya pokoknya besok akan kita jelaskan lah, akan kita jelaskan apa-apa saja yang akan kita lakukan di channel ini. Untuk apa? Untuk mengubah situasi dari yang tadinya performa selama 1 tahun itu padahal sudah monetis tapi belum gajian, belum pernah mendapatkan uang dari YouTube. Di channel ini kita tidak pasrah, karena seorang yang mengambil positif attitude atau seorang yang punya positif attitude itu dia akan berpikir bahwa hal ini mungkin sulit tetapi pasti ada jalan keluar. Nah maka yang harus dilakukan adalah tindakan, dan peluang-peluang yang ada itu harus kita lihat gitu. Maka dari itu kita akan coba nih. Kalau kita belum mencoba kan kita belum tahu ya hasilnya akan seperti apa. Nah kita akan coba dengan beberapa program-program yang nantinya akan menghebohkan channel ini. Maka dari itu teman-teman, yang bagi kalian yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe nih biar nggak ketinggalan info dari kita. Jangan lupa juga tuh lonceng-lonceng yang ada di setelah subscribe itu diaktifkan ya, diaktifkan yang paling atas gitu, biar tidak ketinggalan langsung gitu. Kita ada informasi channel ini upload langsung gitu. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih di alun-alun Sapuran. Ini daerah kecamatan, depan alun itu kecamatan Sapuran. Nah perlu diketahui bahwa kecamatan Sapuran adalah kecamatan satu-satunya kecamatan yang ada di Wonosobo dan yang mempunyai alun-alun. Satu-satunya kecamatan di Wonosobo yang mempunyai alun-alun sendiri. Nah ini teman-teman, ini juga sudah dimasuk di Mboto teman-teman. Ini pabrik pertama dari Mekar Abadi nih, pabrik kayu ya, karena Sapuran itu terkenal dengan pabriknya. Nah ini pertama, dan itu yang ada di kanan jalan itu adalah pasar pindah ya, dari tadinya itu yang di dekat alun-alun itu ada pasar, tapi karena sedang perbaikan sudah setahun lebih sih, itu dipindah di situ untuk sementara. Sampai sekarang belum pindah lagi karena pasarnya belum jadi, tapi hampir jadi. Nah kita memasuki daerah yang sudah masuk ke arah daerah mana ini, Bendosari ya. Bendosari ini masuk wilayah ya, Bendosari sih, ini masuk wilayah Bendosari. Nah di Bendosari ini teman-teman, ini ada makam seorang wali yang terkenal, yaitu bernama Mbah Asmoro Sufi. Ini yang ada di kanan jalan ini. Nah ini kalian bisa ziarah ke sini, bagi yang teman-teman yang suka berziarah kubur ya pasti akan tahu hal ini. Nah kita sudah memasuki Bendosari dan sudah hampir sampai di Tempur Sari ya. Ini mana ini ya namanya, Sabrang, Temon Sabrang ini ya. Ini di sini Temon Sabrang, ini udah masuk kerajaan kesana lagi ding ya. Nah ini sudah masuk Tempur Sari. Tempur Sari berarti kalau setelah Tempur Sari ya, nanti di pas pertigaan itu ada namanya Cipedet, terus belok kanan. Nah ini teman-teman, ini maju lagi itu belok kanan. Ini sebenarnya ke atas ataupun belok kanan ini sama saja jodolnya ataupun jebolnya, apa sih, sampainya tetap aja di Talonombo gitu kan. Tapi
karena memang yang terdekat adalah yang kanan. Kalau di rumahku ya udah belok kanan aja ini sebedet, terus nanti lewat alas-alas ya bukan alas-alas sih, yang samping kanan kiri ada alas-alas lah ya, alas ngalas ya, masih kayak hutan gitu, karena memang ini kalau malam lumayan menyeramkan dengan mitos-mitosnya yang ada gitu. Namanya sapu angin teman-teman, sapu angin terkenal lumayan gitu, tapi ya karena sudah terbiasa ya nggak apa-apa. Tapi aku juga sering kok malam-malam lewat sini sendiri kadang ya, sendiri ya, sebetulnya lebih seringnya sendiri dan tidak terjadi apa-apa alhamdulillahnya. Oke teman-teman, kita masuk hampir sampai di desa Talonombo. Nah ini rumah pertama yang ada di desa Talonombo ini adalah rumah, nah ini Pak Lurah nih, Pak Lurah Badarudin. Nah ini kita ke atas lagi, ini akan memasuki gerbang desa Talonombo. Selamat datang tuh. Nah karena kita ada terobosan, maka kita lewat terobosan. Sebenarnya bisa lewat yang lurusan itu, terus nanti masuk ya melewati jalan itu, jalan utama, terus ya udah sampai juga gitu. Kalau ini kita lewat yang jalur gang kecil lewat masjid. Nah ini masjid, kiri jalan itu masjid teman-teman. Nah ini tanjakan masjid dan hampir sampai di rumah. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah apapun yang terjadi pada diri kita, tetaplah ambil positifnya saja. Dan ini rumahku yang ada di kanan jalan ini. Sebagaimana yang dikatakan Darmadi Dharmawangsa, the world is your mirror and it reflect back your attitude toward him. Yang artinya adalah dunia ini adalah cerminanmu. Jika attitude-mu baik, maka dunia akan baik kepadamu. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih. Dan ini ibu aku. Terima kasih sudah menonton di channel ini, dan sampai jumpa di episode ataupun chapter Triwi selanjutnya. Terima kasih.